Halo semuanya, Halo, halo, halo. kembali lagi sama podcast Teman dengar. Gelombang Suara Cinta. Dinamika suara ceria. Jadi di sore hari ini kita kembali lagi podcast Iya, betul sekali. di episode ketiga. Tiga. Masih dengan tema pelopor prestasi. di usia muda. Betul. Jadi kemarin itu di episode pertama udah ada Kang Riki. Ya, di episode kedua juga sudah ada Kak Lutfi, Kabil. Iya, mereka berdua itu yang pertama dari kesenian, terus kemarin bos muda. Bos muda kemarin itu. Omsetnya aja sampai, Wah, nggak bisa diperkirakan ya. Sampai sekarang dapat juga apa masih. kemarin? Dapat apa kemarin? Drone. Drone. Dia 8 bisa juta itu loh. 8 juta gaji pertama katanya ya. Iya. Dapat paling murah. Beli apa lagi? iPhone. Sepaket MacBook. Pokoknya Udah bisa bayar asisten. Per menitnya 100.000. Aduh, 20 menit. 20 menitnya 100.000. Dari- Belum sama transportasi. Sambil makan. Can merong, rong. Pak Don jahat parah. Iya, benar. Sama. Pokoknya bas muda ya. Iya. Oh, sekarang kita undang pelopor prestasi dalam bidang apa nih Kak Haji? Dalam bidang motivator kayaknya ya. Motivator. Aduh. Kayak Pak Tarno ya? Iya. Bukan Pak Tarno. Itu loh Kak Ari Ginanjar. Iya, itu yang paling bagus. Iya, itu. Itu ada satu lagi siapa sih? Siapa? Yang founder homeschooling. Siapa sih namanya? Kaseto. Kaseto. Iya, itu Kaseto. Kaseto motivator bukan sih? Itu lebih ke apa ya? Buat anak-anak gitu Oh, buat loh. anak-anak ya. Perlindungan anak-anak. Perlindungan anak-anak. Sama Kaseta. Iya, Seto. Oh, Kaseto. Iya. Berarti kayak Kak Ari Ginanjar ya, Iya. motivator. Di mana dia motivatornya kan? Masa gitu? Ini baru game mulai muncul, terus udah ngasih motivasi. Emang siapa dia gitu? Iya, siapa? Dari mana ini? Dari mana munculnya dia? Kenalnya? Kayaknya dari Instagram sih. Oh, Kak Fajir udah tahu Udah. dari Instagram. Iya. Udah bikin konten berarti ya di awal-awalnya. Iya, Berarti seorang konten kreator juga. betul. Konten kreator, terus motivator juga. Motivator. Sekaligus tim gak sih? Ih. Tim Tim dari apa nih tim apa? Tim teman dengar. Oh. Jadi spesial untuk episode kali ini Ya, kita narasumbernya dari tim teman tim dengar. kita sendiri. Iya, tim kita sendiri. Yaitu ada Sylvia. Iya. Nggak tahu nama panjangnya siapa, yang penting Sylvia. Ya. Halo Hai. Sylvia. Halo. Boleh perkenalkan dulu dong, intro dulu. Iya. Aduh, intro dulu. Introducing. Lihatnya ke sini atau ke sana? Bebas. Bebas. Mau ke sana, mau ke sini. Kesana. Siap, siap. Mau ke sini juga boleh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Gimana? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sylvia Aziza. Oh, Sylvia Oh, Aziza. Sylvia Aziza. Kayak ini, istrinya Pak Tamarhan, Siapa tuh? Aziza. Oh. Iya. Iya, iya. Aku bisa panggil aku Sylvia atau Via, tapi sekarang tuh lebih dikenal sama panggilan Via. Oh, Via. Oh, Via. Iya, F-I-E-A. Dia mah itu bukan si penyanyi. Siapa le? Oh iya. Suka manggung ya? Mau sih, Oh, mau. nanti ya. Oh, Mau iya. gak ikut? Enggak. Enggak mau. Takut. Budak. Takut budak. Bahaya. Baik. Sayang pendengaran. Mending dengerin teman dengar guys. Serius. Oh, iya. Aku baru usia 15 tahun, kelahiran 2009. Gua belum nanya kok. Belum perkenalan. Oh, perkenalan dulu. Belum nanya ya. Yaudah, lanjut. Oke. Umurnya baru 15 tahun. Iya. Dari sekolah Aku SMP di PKB MMDC Bandung. homeschooling. Iya, homeschooling. Homeschooling. Homeschooling ngapain? Iya. Biar tahu dunia kerja. Alamak. Emang yang dunia sekolah gimana? Aduh, dunia sekolah materi tapi nggak ada aksi nyata. Nah, teman-teman. Jadi sebenarnya baik ya. Baik. Mau schooling, mau sekolah juga itu tergantung niat masing-masing ya. Tergantung niat. Kalau mau schooling juga ada banyak yang nganggur gitu bekerjanya, tidur main game, makan. Kayak siapa tuh? Gak tahu itu ada. Oh, ada. Jadi sapi entarnya gitu kan. Ada juga yang sekolah tapi dia banyak prestasi ya tergantung niat. Gitu. Iya, Ada juga yang tergantung niat. sekolah ya gitu pokoknya. Ada masing-masing lah. Gitu. Balik lagi ke mana? Ke pemerintahnya. Sensor.
Ya Allah, selamatkan ya Allah. Baik lagi ke mindset ya. Ya, karena Bener kalau mindsetnya bagus, mau sekolah di mana juga bisa bagus. Ya, betul. Tapi benar lagi ke pemerintahannya. Ya udah, oke. Ya, lagi. Mau lanjut ke SMA. Iya, aku mau lanjut SMA-nya mondok. Mondok di mana tuh? Di mana ya? Nanti aku terkenal. Aduh. Pesantrennya udah kenal kali ya. Di Kebumen. Jauh banget ke Kebumen. Emang nggak boleh jauh ya? Oh, boleh sih. Nanti jadi Kayak- gitu dong. Jadi apa? Jadi kayak yang di acara TV itu yang bocah ngapa ya. Oh iya. Jadi ngapa. Oh, itu orang Kebumen ya? Iya, Kebumen Oh, iya. Nah, emang berani gitu kan. Homeschooling itu di rumah sama mama. Kata siapa homeschooling sama mama? Hey. Kata siapa ya? Kata orang-orang ya Oh, kan. kata Gitu kan rata-rata anak homeschooling itu madesu, anak mama. Oh gitu ya. Emang Aduh, sih aduh. kita emang lahir dari mama. Iya sih benar. Tapi kan kalau misalnya kita ketergantungan terus sama mama kita, Si sekian, ditekan dia. Ditekan. ntar Bener ya? gedenya mau jadi apa gitu kan? Masa anak jadi anak mami terus? Kalau misalnya maminya udah nggak punya uang gimana? Kan masih bisa kerja, Sur. Bangkrut dong. Oh, bagus. Kalau minyak udah nggak ada, Aduh, itu mah udah. Langsung ambil tali. aduh. Nah itu jangan terlalu tergantung sama orang tua ya teman. Ya, betul. Berarti bisa ya mau masuk pesantren. Bisa aja gampang man. Nah, itu sebelum ke pembahasan Iya. masa sekolahnya, saya pengen tahu ya, kenapa gitu. Jadi motivator Gen Z. Kenapa? Iya. Di platform mana nih gitu? Aku di Awal mulanya. awal mulai di Instagram. Iya, di Iya. Instagram. Platformnya kan. Iya. Di situ kayak aku cuma nyoba-nyoba doang, kayak nyurahin cerita emang dari diri aku tuh pernah ngalamin kejadian itu. Terus aku cuman kayak itu platform Instagram itu cuman sebagai apa ya, rumah untuk aku cerita doang pertamanya. Berarti di awalnya Iya. kayak konten curhat, Iya, konten curhat belum gitu. masuk ke motivasi. Belum. Sharing berarti ya. Iya, sharing-sharing gitu. Terus tiba-tiba di situ aku kepikiran ada satu orang bisa dibilang apa ya? Terus. Bukan. Terus, ya. Jadi merinding. Saya kan satu orang apa nih gitu. Enggak, ini role model. Orang Role model. bener. Namanya tuh Eva Alicia. Namanya juga. Kenal gak? Namanya? Oh, gak Namanya kenal. juga Eva Kak Eva. Evaluasi. Eva Alicia ya. Oke, lanjut. Ini mau dibahas tapi berbahaya kalau nyebut nama itu ya. Oh, Tidak iya. boleh. Siap. Hmm. Terus itu karena aku terinspirasi dari video dia tuh yang kayak dia ngambil dari pengalamannya. Terus dia nampar orang-orang dari pengalaman itu, tapi dengan cara bukan kayak ngasih tahu, tapi dengan tamparan dia. Berarti abis dapat pengalaman langsung nampar gitu ke orang-orang. Enggak gitu, Enggak enggak gitu gitu, dong, enggak Kak, gitu, enggak enggak gitu. gitu. Jadi sambil nampar itu, dapat pengalaman, plak gitu ke orang-orang. Enggak kan? Enggak. Ditampar itu ya. Iya, jadi kayak ngemotivasi orang, Iya, tapi iya. dengan cara tamparan. Hmm. Bukan tangan, tapi kata-kata. Iya. Oh, berarti kayak ini role model saya, Bro Timothy. Ya. Oh, Oh, iya, iya, tapi kan Timothy. kalau Kak Timothy itu kan bahasanya emang nggak bisa difilter gitu ya. Tapi itu bagus. Iya, bagus. Karena buat Gen Z zaman sekarang tuh kalau dibaikin melunjak. Masih harus dikeras. Nah, Ya, gitu baru. Ini kalau jatuh saya nggak ngelak ya. Itu gelap ini. Iya, itu Bro Timothy itu bagus kalau kata saya. Hampir sama, tapi Hampir cuman sama orang ya. luar negeri. enggak dalam negeri. Oh, namanya tapi kayak orang luar Kayak negeri ya ya. kan dari Eva Alicia. Alicia. Iya. Alicia. Gitu. Cuman kalau misalnya kayak Eva tuh bahasanya dengan kayak aku kamu. Oh, masih lembut. Masih lembut. Tapi cuman apa ya? Dari bahasanya itu bukan bahasa kayak kamu tuh harus gini, kamu tuh gini, enggak, tapi kayak kamu tuh nadanya itu loh yang bikin kita ketampar tuh. Untung udah minum. Benar. Berarti dari kata-katanya tuh neken banget. Iya, neken banget. Terus dari situ karena ada punya role model, ikutan lah kayak Alicia. Iya, ikutan deh nyoba-nyoba doang awalnya. Ya meskipun ya sama keluarga aku tuh nggak didukung awalnya. Nah, kenapa? Gak tau sih, lebih ke kayak ngapain sih ngelakuin kayak gitu, mereka tuh masih kayak gitu. Karena bagus ya. Gen boomer. Oh, boomer ya. Gen boomer ya? Gak tau lebih bener. Boomer apa milenium? Oh, milenial kayaknya.
kalau gen boomer itu sebelum milenial kan? Iya. Itu ada gen boomer, ada gen milenial sih. Ada baby. Oh iya, Balance. balance. Hmm. Yang gen Z berarti cuman Anda doang. Ada sih gen. Kakak satu. Enggak sih, hampir semua. Hampir semua gen Z. Kakak tuh yang milenial cuma 2 orang. Karena aku tuh 7 bersaudara. Banyak banget. Tapi perasaan kalau misalnya ngambil mic itu pernah kan ke rumah Anda ya? Gak nemu nih, cuman 2 orang doang saudara gitu. Sisanya kemana itu? Oh, mereka itu ada yang udah punya keluarga kan. Oh. Jadi rumahnya tuh masih di situ, tapi beda rumah gitu loh. Masih sekomplek doang, sekampung gitu. Ada juga yang kemarin tuh mondok. Alhamdulillah sekarang dia udah hafizol. Alhamdulillah. Udah selesai lah. Ada juga di Bandung kerja. Jadi emang sekarang tuh kebetulan lagi pada ngumpul. Wah, sekarang tuh. Iya. Terus Anda mau berangkat gitu ya? Iya, Orang yang ngumpul, Anda pergi. berangkat. Emang sih selalu berbeda. Ya karena emang waktunya telat aja. Waktunya telat aja. Masanya kurang. Aku mau diindah-indahin. Karena berbeda itu indah. Karena masanya telat gitu. Orang lain bagian ngumpul, udah kering baru jebur gitu. Emang sih bocil bawang sih. Kan 12 tahun ya. Terus lanjut tadi dari motivator, nyoba-nyoba. Gimana tuh impact awal kamu nyoba-nyoba di Instagram jadi kayak Evalicia contoh gitu? Itu gimana tuh? Nyoba-nyoba pertama awal aku nyoba tuh aku nggak bisa editing sama sekali. Jadi upload. Jadi enggak sih, editing dulu aku editing tapi dengan cara kayak aku sambil lihat YouTube. Oh, berarti belajar atau tidak? Iya, nonton YouTube otodidak banget itu. Di situ aku kayak ya udahlah seadanya gitu kan. Itu meskipun kata orang jelek, aku edit terus aku upload, dan waktu upload kayak banyak kan keluarga yang ngomen gitu, ini apa-apaan gitu kan. Tapi waktu itu aku sadar, jadi kalau aku pengen, aku suka, kenapa aku nggak lakuin gitu. Mantap sih. Itu biasanya kalau misalnya karir, kalau nggak ada cacian di awal itu nggak bakal sukses. Iya benar. Betul sekali itu. Sempet stuck juga itu. Nah iya itu emang godaannya. Kalau mau berkarir nggak ada cacian, nah, siap-siap aja. Di akhir atau nggak di tengah-tengah mati Anda. Mati Anda. Pasti sih, pasti. Star syndrome akan datang pada Anda itu. Lebih baik dicaci maki di awal. Iya. Sebagai semangat. Berarti emang di awalnya nggak didukung ya. Iya. Tapi tetap ngelakuin gitu. Tetap ngelakuin. Tapi kan nggak setujunya karena mikirnya ngapain gitu kan. Bukan karena konten di mana gitu nggak setujunya, tapi ada setuju dan nggak setujunya, berarti 50-50. Ada 50-50. Karena mungkin editannya jelek jadi sih gitu kan. Iya. Ya, setujunya mah pada jadi nganggur cerah karena budak kesina konten. Kalau awal-awal konten nih itu pakai rumus ATM atau ATP. Dia lo. Kalau ATM itu yang di bank. Enggak dong. Bukan. Kalau ATM itu amati tiru modifikasi. Kalau ATP amati tiru plek ketiplek. Jadi kalau yang di awal tuh kamu awalnya amati terus ditiru, tapi ada, kamu dimodif. Iya, ada modifikasinya. Jadi ada pembedanya gitu. Kamu suka sama Evalicia ya. Evalicia. Itu tuh niruin banget atau ada dimodif lagi. Awal itu aku nggak niruin. Kayak cara dia dalam editingnya, terus dalam percakapan itu, dalam dia nyampein motivasinya aku ngambil dari situ, tapi nggak semuanya. Nah, berarti ATM berarti. ATM. Iya, itu ATM karena dimodifikasi lagi. Jadi kamu cuman ngamat terus ditiru, sisanya dimodif. Itu awal. Ya. Terus makin kesini kayak aku tertarik sama cara tamparannya. Akhirnya aku ngikutin deh sedikit demi sedikit. Tapi yang penting ada modifikasinya. Ada yang kadang ATP, nah yang berbanyak ATP sih. Siap. Kalau ATP itu nanti kalau misalnya udah terkenal, ya di akhirnya dia bakalan diserang sama ATP-nya gitu. Iya, kalau baik nggak bakal diserang gitu, malah suka. Tapi kan kadang ide itu kan mahal, Ya. jadi diserang lah gitu. Nggak ada izin, nggak ada apa. Terus lanjut dari situ pencapaian awal kan kelas berapa mulai? Kelas 9. Kelas 9 deh. 9 awal. Oh, berarti baru-baru ya? Kelas 8 akhir. Oh, berarti iya, berarti ada setahun setengah. Iya, setengah. Berarti mulai dari kelas 8 akhir. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya ngapain? Iya. Sebelumnya aku mondok. Oh, Sempat mondok. Kan homeschooling.
Ya karena bosen homeschooling gitu kan, kayak cuman belajar akademik. Aku dulu nggak suka belajar akademik by the way. Jadi karena aku ngerasa bosen, akhirnya aku mutusin kayak mondok aja deh. Karena kebetulan di situ aku lagi suka public speaking. Terus kalau homeschooling tuh aku susah nyari perlombaan public speaking yang resmi. Apalagi online itu susah banget. Iya. Akhirnya di situ aku disuruh mondok lagi deh. Aku mondok lagi. Tapi di pondok aku kayak orang bodoh sih, nggak ngerti apa-apa. Ya orangnya udah belajar dari awal, Udah dari ada awal. nyebur ke situ gitu kan. Tiba-tiba banget. Tapi berarti tipe belajarannya bukan visual ya, Bukan. lebih ke audio. Bener. Iya. Jadi anak homeschooling rata-rata gitu, kalau nggak audio, kinestetik gitu. Kalau kajian apa? Audio kalau saya. Aduh ya. Sama dia homeschooling soalnya. Saya Emang juga- orang-orang bodoh tuh awalnya kayak gitu. Tapi benar. Rata-rata yang Tapi kan bener kan? Tapi benar. Orang yang sukses itu dimulai dari orang yang bodoh. Oh gitu. iya benar. benar. Benar, Kalau benar. misalnya Anda audio, belajar di sekolah tuh kelihatan bodoh. Iya. Kan Anda lihatnya visual gitu. Sementara kan kalau di sekolah tuh rata-rata anak-anak beda-beda tipe Iya betul. pelajaran. Ada yang kinestetik. Ada kinestetik. Nah, yang paling dianggap bodoh itu kinestetik. Hmm. Nggak mau cicing kan, dia nggak mau Iya, diam benar, gitu. benar. Maunya heureuy, maunya main gitu sambil belajar Azir gitu pengennya. gak? Oh enggak, saya nggak kinestetik mageran, tapi Tapi audio. kelihatannya kayak gitu ya? Nggak, karena extrovert aja mungkin ya, jadi Oh, kinestetik, gitu. tapi ya nggak kinestetik. Gua udah banyak orang nih, kayak misalnya nongkrong aja di kafe. Terus rame nih kafenya kayak pasar. Aduh, nggak bisa ngomong apa-apa. Rujit gitu. Mendingannya pulang gitu. Yang kalau nongkrong juga Itu yang kadang-kadang nongkrong enggak kebarakin kan? enggak. Oh enggak, malam. belum ya Main belum. aman. Main aman. Jam 9 geser ke rumah teman. Aduh, kata pil. Enggak, itu jam 9 langsung geser ke Jam rumah. 9 masuk Indomaret. Indomaret. Ya, ada macam-macam lah taktik. Orang Sunda kan pintar. Tapi Berarti- aku tuh pintarnya bukan dalam hal keburukan sih. Oh iya. Dari keburukan pintar apalagi kebaikannya. Iya. gitu. Oh Plus gitu. minus lah. Setan juga kan ada plusnya. Iya iya Iya, benar. setan juga ada plusnya gitu. Waktu pas Ramadan dikurung kan, baik dia. Nggak mau keluar, nggak. Tetap nurut sama Allah. Suruh dikurung gitu. Good boy banget. Kajian dikurung nggak? Udah kemarin dikurung sama Ramadan di rumah. Oh. Cuman waktu apa itu? Waktu pas itikaf tuh keluar. Oh, iya. Oh, itu keluar tuh. Kita juga pernah dikurung nggak sih? 2 tahun itu sama COVID. Oh iya itu pernah. Itu bodohnya di situ. Oh saya. iya tuh di COVID itu ada hal yang menurut aku tersedih Kenapa tuh? Nah, karena ditinggal sama sosok ayah. Lah bareng dong. 2020 aku Saya udah 20. Bareng. Ace. Covid juga. COVID. Ah, saya kapan meninggalnya? 2021 gak sih? Oh iya 21 ya. Soalnya 21 saya naik ya. kelas berapa? 7 ya? Kelas 7. Berarti anak kelas 6. Ih, aku nggak kelas 6. Kelas berapa? Aku mau ke kelas 5. Oh beda 2 Oh, tahun berarti ya, kan. 2 tahun. Berarti orang kelas 7. Oh iya. Jadi kalau kelas 7, tapi 2021, terus setahun. Itu bisa senior bapak dia. Iya. Covid juga. Enggak, bukan. Oh, Bukan bukan. COVID. Oh bukan, Oh, kita bukan. Covid gitu. Kan kalau saya mah Bukan. Covid gitu. Bukan, itu stroke dan beliau tuh stroke selama 5 tahun. Kaget. Kok bisa? Enggak, kurang Stroke kagetnya ringan. kurang. Stroke ringan. Oh dari stroke ringan. Itu tuh stroke mulai dari aku kelas 1 SD. Karena apa tuh penyakit awalnya emang turunan. Kecapean. Oh. Tuh lah capek-capek ting enggak? Iya. Terus dari situ dia kan emang meskipun ngejaga makan banget, tapi karena kecapean terus nggak ngejaga berat badannya. Jadi berat badannya itu tinggi, over. Overweight. Cuman ngejaga apa tadi? Ngejaga makan itu ngejaga. Jadi makannya tuh beliau tuh nggak suka makan nasi putih. Makanya nasi warna hijau, Si merah. oh, merah. Hijau apa? Jingga, Warna jingga. Si maca kali hijau. itu warna merah atau warna hitam. Oh iya ada warna hitam. Itu yang lebih rendah kalori kan? Iya benar. Tapi jangan terlalu banyak juga meskipun warnanya bermacam-macam gitu. Iya. Tapi kenapa ya rata-rata orang yang menjaga kesehatannya lebih cepat meninggal? Terlalu kecapean sih menurut aku. Ya, ini Jadi, warung bapak saya juga gitu. Ini benar-benar sehat. Tapi dia tuh kecapean nggak banyak, kayak misalnya banyak pekerjaan sampai dia lupa buat istirahat. Karena kebanyakan orang yang ngejaga makannya, mereka nggak ngejaga cara mereka, Tidur. cara mereka tidur. Itu suka sedikit banget. Masalah dirinya ya.
merawat dirinya sendiri. Percuma kan kalau misalnya olahraga tapi jam tidur kita aja masih suka Berantakan. begadang. Ya karena kalau misalnya tidur di atas jam 11 itu menyebabkan obesitas dan juga gagal jantung. Benar. Tidur di bawah jam 10 atau jam 10 lah, itu jam 10 juga lebih dikit udah menyebabkan obesitas gitu. Jadi kalau Anda percuma nih ya olahraga over tiap minggu olahraga tidur jam 11 ke atas tetap aja bakal gendut gitu. Benar sih. Ya juga dulu awal diet gitu, tidur jam 10, 9, Kayak aku sih sekarang aku suka dimarahin sama Umi. tidur jam 7 ya. Hah? Habis maghrib. Enggak, aku tidur enggak. jam 12, jam 1. Ya, Oh. Iya, itu ngerjain kerjaan adalah. ya karena Oh. takut mungkin. Iya, Bisa takut. kecapean. Anda juga punya vertigo kan, lu pernah ngomong Punya vertigo itu dari umur 3 tahun. turunan kayaknya ya. Enggak, malah enggak punya. Loh, Turunan berarti anda bikin turunan sendiri dong vertigo. anda bikin turunan sendiri vertigo. Memang vertigo turunan ya? Iya, vertigo ada yang turunan. turunan ada yang enggak. Kayak teman saya tuh ada yang dia turunan dari mamahnya. Oh. Meskipun udah jauh sama mamanya, tapi turun. Yang juga anak gitu. Iya. Ada vertigo dia. Dari genetik ya. Ini juga 2001 bokap meninggal gara-gara kopi. 2001. 21 Oh, 2021. meninggal Kaget 2001 dia udah lahir belum ya? gara-gara covid, cuma emang punya penyakit diabetes. Oh. Jadi kan kalau udah diabetes, ya udahlah itu mah pasti Iya. bakal merambat kemana-mana. Benar. Ya step by step merambat. Gitu. Makanya Diabetes. ya stop lah gula gitu Ya. kayak gitu, stop banget lah. Gula yang berlebih. Selain Stop. kopi boleh, kopi mah itu mah Asal pahit. pahit. Iya. Jangan ada gula. Kopi ya, kopi nggak apa-apa Kopi. katanya. Ya kalau manual brew belinya. Americano. Ya. Jangan yang ada ada loh kopi-kopian. Iya, itu biasanya yang di kemasan saset itu banyak pakai perisa kopi itu. Makanya dicek dulu ada perisa kopi atau kopi asli gitu. Tuh, sep gula-gula lah. Tuh dia juga nggak jaga berat badan, kesehatan. Ini ngejaga berat badan nggak? Jaga berat badan. Oh, ini. sekarang ngejaga. Dia mau main di Beyond, Oh, ketemu di iya. BB 70. Makanya tadinya turun 68, makanya naikin lagi 70, mau ketemu lah tahun depan Beyond. Nanti ntar aja di mana? Di YouTube di situnya Sama Selos. siapa? Hah? Sama siapa? Ada lah. Andi Cobra. Tahun depan sama Macan Tutul. Ya, Eden. lanjut. Berarti tadi kelas 7 ya. 7 sampai 8 semester awal pondok. Tapi dia tuh dalam udah PKBM kan? udah. Kelas 8 aku mulai kelas 7. Aku mulai PKBM tuh di kelas 7. Semester 1. Jadi aku tuh dulu waktu habis kelas 6, aku tuh langsung disuruh buat mondok ke pondok punya bibi. Kenapa nih? Gak malah jadi homeschooling? Pertama kayak gitu. Terus di pondoknya pusing aku sering kambuh. Vertigonya. Iya, vertigonya karena di pondok itu kebetulan si jadwalnya tuh bener padat banget. Jadi Terus waktu pesantren padat kan? itu lebih padat banget. Jadi kayak Ngapain kita tuh aja? nggak ada istirahat. Siang tuh kayak nggak ada jeda sama sekali. Istirahat gak ada sama sekali. Palingan malam tuh jam berapa ya? Jam 10 atau jam berapa? Itu malam banget. Kerja lebur bagai kuda. Iya. Makanya di situ tuh banyak santri yang emang banyak yang sakit juga loh. Santrinya. Nah, di situ aku sakit tuh. Dan sakitnya tuh sering. Dalam seminggu itu lebih banyak sakitnya daripada ngajinya. Ini mah stres we, pengen pulang meren. Ya. Kalau dibilang kangen sama orang tua atau keluarga enggak, karena aku tuh dulu waktu kecil sering ditinggal juga, jadi udah biasa kalau misalnya Oh, udah ditinggal. biasa tanpa udah biasa sendiri gitu ya. Jadi nggak tapi terlalu. karena mungkin aku lebih nyaman di rumah. Karena dulu tuh aku introvert parah. Tapi semenjak di rumah sehat. Semenjak di rumah sehat, tapi nggak kayak apa ya? Nggak sehat walafiat. Nggak sehat banget gitu. Iya. Berarti Masih suka pusing maksudnya. berarti Oh, iya. emang gara-gara pusingnya. Ya bukan cuman pengen pulang. Kita biasanya kalau pengen pulang udah pulang sembuh itu Kebanyakan total. rata-rata gitu. Aku Total. juga pernah ngalamin soalnya. Total itu biasanya kayak gitu. Berarti kelas 8 mulai motivator di awal sampai sekarang Sampai sekarang. pensiun. Nggak bakal dong. Nah, Itu prinsip. itu prinsip. Iya. Apa aja nih yang dari awal udah kamu rintis dan bagaimana perjalanannya sampai kamu mendapatkan goalsnya itu apa yang kamu udah tercapai sekarang? Apa ya?
mungkin prestasi yang orang lain kalau sekolah di negeri swasta itu nggak dapat tapi kamu dapat. Relasi sih, memperbanyak relasi yang kayak kebetulan relasi aku tuh semua mereka tuh content creator juga, influencer. Itu yang aku syukuri juga. Terus apa ya? Public speaking. Public speaking. Ilmunya ya. Iya, ilmunya itu. Aku sering ikut webinar public speaking. So aku terinspirasi dari salah satu orang juga namanya Kawawa. Kawawa. Iya, Kawawa. Nama aslinya tuh Azhara Putri Santi. Bawanya dari mana? Azhara. Emang panggilan. Azahura. Azhara. Azhara. Jadi Wawa. Iya, jadi Wawa. Azhara Putri Santi. Di situ aku terinspirasi deh, karena kebetulan aku juga kan suka public speaking dari SD kita, SD. Iya. Iya. Bisa nggak sih responnya baik gitu? Oh iya. Masalahnya teman-teman, ketika dia masuk public speaking, saya udah tahu gitu. Makanya waktu kelas 6 itu yang waktu pemilihan public speaking baru yang dongeng, yang pidato yang baru-baru, ya udah nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Tapi kita sempat latihan bareng. Kapan? Tuh dia yang nggak ingat prestasi. Gak inget Pak. Waktu kelas berapa? Kamu kelas 6? Waktu itu mah pas lomba yang saya kalah tuh mah. Oh iya itu. Pidato, yang pidato. Itu saya kalah. Ups, iya ya ngerti. Saya kelas 6 itu udah benar-benar malas buat lomba. Itulah karena gak dapat cacian di awal, dapatnya pujian terus, jadinya star syndrome. Emang sok-sokan dulunya. Ya dulu soal karena gak dapet cacian dulu tuh bener-bener naik daun, terus gak dapet cacian, jadi dapet pujian aja terus. Kelas berapa ya? Kelas 5 itu udah bener-bener terakhir karena mau HP saya. Targetnya HP. Iya, kelas 5 itu kan teman-teman punya HP tuh udah main Instagram, udah main apa Aku sih? aja baru ngerti apa. WhatsApp. Kelas 3 aja cuman tahu tuh buat apa ya, buat video. Iya, Katro banget nggak? udah pada main ML, main FF teman-teman. Sedangkan saya suka minjem HP mama. Karena saya nggak punya HP kan, makanya pengen main bareng sama mereka tuh nggak bisa karena mereka udah punya HP sendiri, tiap malam bisa main meskipun ada di jam ya. Iya. Di batas, tapi kan saya nggak bisa gitu, harus pinjam dulu, itu pun ngaji dulu katanya 1 juz 2 juz ya kan lama. Ngaji dulu mereka main udah beres saya main duluan, jadinya kan nggak bisa gitu. Makanya kelas 5 itu terakhir dipanggil kan lomba swasta, ada uangnya lumayan segini katanya kalau juara 1 katanya kan. Udahlah terakhiran pengen HP, dikejar sama saya di lomba di Al-Kausar. Yang di Al-Kausar, yang Akarista 5 kalau nggak salah. Lumayan hadiahnya tuh. Tapi aku dulu nggak tahu kalau misalnya kita lomba terus juga dapat uang. Dapat. Aku nggak tahu. Swasta. Oh. Kalau swasta tuh biasanya ada uangnya. Dulu di Nurul Fikri juga 500 ada juara. Tapi aku jadinya di akhir waktu kelas 6. Dapat langsung blek berapa? Iya tuh bisa banyak banget. disimpan dulu. Bisa. Disimpan dulu. Tapi dikasihin semuanya. Oh, dikasih semuanya. Dikasih semua. Dikasih semuanya. Dikasih. Ya Allah, kesini lagi ya. Kesini lagi bahasanya. Dikasih semuanya. Ya. Biasanya disimpan dulu karena mungkin takut kan masih kecil. Benar. Sama sekolahnya Oh, iya. biasanya gitu. Tapi dulu mah saya minta langsung karena saya butuh buat uang HP gitu. Ngincar HP jadi. Ngincar HP kelas 5 semester 2 lomba akhiran ke Nurul Fikri dapat uang lagi. Habis 1.000 buat top up PP. Jadi kayaknya ini mah nggak boleh dikasih uang nggak sih? Saya dimarahin Bolos. sama mama, dimarahin. Pernah waktu pas ke Tasik tanya mau beli baju kan. Iya. Kan ada uang sendiri, Cera. Habis. Udah keburu habis. Jadi kita nggak boleh boros juga ya Iya, dalam teman-teman, menggunakan nggak uang. boleh. Sekarang alhamdulillah nggak boros. boros karena udah belajar pengalaman. Ah, iya. Dulu dimarahin sampai dijabel HP-nya 1 bulan kalau nggak salah. Tapi balikin lagi. Jadi situ nggak mau top up lagi gitu. Belajar dari situ. Makanya kelas 5 beres, kelas 6 nah lomba akhir yang latihan bareng itu, ya saya latihan. Sempet dipanggil sama Bu Teti, sempet marah kan sama gurunya Bu Teti. Sempet marah ke saya, sempet kesel, marah karena saya nggak mau latihan, nyepelein. Iya sih. Ya sih, soalnya aku kadang suka yang manggil. Asli susah manggilnya aja. Oh, karek ingat.
Iya baru ingat saya baru ingat. Aduh, harus diingetin dulu. baru ingat. Oh iya, yang manggil-manggil sekali latihan tuh enggak latihan. Saya pasti Parah banget. Iya, Pak. pasti Ngambil uangnya, iya lagi. Jajannya, uangnya kan kita suka dikasih uang jajan loh. Kadang sebelum perlombaannya. saya ambil duluan uangnya karena tahu kan ya udah dong udah merasa senior kakak kelas. Bu, uang jajannya kita duluan. Lombanya juara akhir, kacau. Tapi itu yang sebenarnya bukan gara-gara latihan sih. Tapi saya nemu apa ya? Ex mantan Di mana? di lomba itu. Oh iya, Oh. siap betul. Jadi Deng, 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 pas deng, saya deng, lomba deng. itu pas saya lomba ketemu mantan saya di depan, mukanya nyorot saya. Emang mantannya dari sekolah kita bukan kan? Enggak, bukan. Dia di SD mana gitu saya lupa pokoknya ada. Di depan paling depan di Ada ujung. mantan. Wah, pokoknya di situ pas saya lomba, pas assalamualaikum, pas lihat mukanya ceret hilang langsung teks. Tatapannya ya bikin bikin kalah. Kenapa dia bikin kalah? Mantannya menang nggak? Makanya menang. Juara berapa? Juara dua. Diam-diam menghanyutkan. 2-1 gitu. Soalnya dia masuk ke tingkat kota. Aku juara berapa ya? Aku di antara 3 atau 2. Jadi dia masuk ke juara nggak tahu dia kan juara dalam tapi juara dia masuk ke tingkat kota. Dia juara, akunya kalah. Malu-maluin sih itu mah. Itu kesalahan fatal ya teman-teman. Makanya kalau lomba pakai tutup mata gini, takut ada mantan. Gak siapa menang gitu. dong. Kamu public Iya. speaking. Ya, kalau lomba makanya jangan lomba deh. Nggak ada uangnya. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Uangnya ditahan. Kalian harus ikut Astagfirullahaladzim. lomba. Salah nggak bahasnya. Oke lanjut, jangan di situ lagi karena berbahaya ya berbeloknya. Jadi Tahu gak yang aku nge-story? Ada kita teh anak sekolahan, kebanyakan dari mereka tolong hamba tuh. ya Allah. Enggak, ini aman kok, aman. Aman. Pahaman. Anak sekolah mereka tuh ikut perlombaan. Iya. Itu mandiri, bukan lewat sekolah. Tapi ketika mereka juara, uangnya ditahan sekolah. Iya. Ada yang Aman. kayak gitu. Aman banget. Aman Aman kok. guys, aman. Itu mungkin Oke lanjut tadi kas berapa? 9. Oh ya. Gini deh, lanjut deh pertanyaan dari saya. Kan motivator juga butuh motivasi kali ya. Iya. Pasti. Nah, motivasi terbesar Anda buat jadi motivator tuh apa? Abi, ayah. Oh. Tapi berarti sempat ngerasain sosok ayah dulu kan? Sempet, aku malah Dan sempet. dekat. Aku dekat mulai dari kelas 1 SD. Karena beliau kan stroke-nya tuh baru aku kelas 1 SD, beliau stroke. Karena waktu sebelum kelas 1 SD, itu beliau tuh sering keluar terus. Jadi di rumah tuh bener-bener jarang. Sejarang Berarti gitu. kerjanya di luar. Kerja kantoran, dosen, motivator juga beliau. Oh, turun dari bapak tuh imannya. Iya, Hmm. terus dakwah juga. Turunan. Dakwah Public juga bisa speaking. disebut motivator nggak sih? Beda. Beda lah, Beda sih. beda lah, Beda lah. Karena kan Kalau- masih motivasi agama gitu. beda lah. Oh beda. Beda ya? ya? Gak usah disama-samain dulu, dia beda. Oh, beda, Kalau kata beda. beda, beda. 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 Udah, tutup mulutnya dulu. Saya Islam. Gak bahas itu, tenang. Oke. Nah, jadi tadi kita lagi ngebahas dakwah karena apa? Maghrib kita potong dulu. Break dulu sebentar. Nah, itu yang soal itu mah ya gimana pendapat masing-masing aja ya. Kalau saya kurang setuju. Balik lagi tadi tapi ada nggak sih kayak dari kan kalau anak homeschooling itu kelebihannya itu ya relasi. Kayak kamu tuh lebih banyak relasi di luar sampai umur yang lebih tua kan kebanyakan. Ya, saya juga gitu. Karena homeschooling itu Kakek-kakek ada gak? ada. Ya aku mah gak ada. Ada sih kakek-kakek. Kebanyakan bawa bapak. Ada kakek juga. Itu makanya nggak kenal sama anak-anak muda tuh kurang. Bener Saya lagi. kurang kenal. Tapi kalau Yang saya seumuran loh. iya, tapi kalau di Banjar udah kenal bawa bapak, dia bawa mobil atau bawa apa? Kenal. Kenal dia. Gitu. Wih, mobilnya apa? Mobilnya ada ya Pajero, ada pakai polbak tapi belakangnya bawa sapi 5. Wih. Wah, Ada. Tapi Oh, itu ada. namanya relasi ya karena homeschooling itu emang kelebihannya relasi. Nah dari relasi kamu bisa dapat apa tuh? dari relasi mempermudah aku untuk mencapai mimpi sih. Karena kan mimpi aku tuh jadi motivator, apalagi digital kan sekarang tuh. Aku Iya. mulainya dari digital dulu, ngisi acara webinar-webinar gitu terkait motivasi, self development. Terus kadang aku juga jadi pembicara terkait public speaking Di
Di Apa tadi? Lupa saya malah ngeblank. Apa tadi saya ngeblank? aku kadang juga jadi pembicara Oh, ngisi terkait public speaking. Oh, juga teh. Ah. Dia teh ngomongin komunitas gitu kan. Jadi ngeblank saya teh gitu. Lupa. Tapi Komunitas dapat komunitas juga. banyak komunitas Banyak. kayak misalnya komunitas Gen Z Strong tuh itu awal aku mulai. Thank you ya, Ko Brian. Kok Brian? Sekarang mau pesantren ya. Iya, aku Kamu kesana. masih di sana, Masih apa? masih di komunitas. Masih. Tapi udah pada tahu Apa? pesantren. Baru tahu. Udah pada tahu. Nanti aktif lagi lah ya. Nanti aktif lagi. Tungguin Katanya- ya. Katanya Anda udah bikin komunitas sendiri ya? Oh iya, kebetulan banget ya. Boleh nggak sih kalian? Apa tuh? Komunitas apa? Namanya bener ya, bisa nulisnya nanti ke Atala ejain. Ya itu editor aja lah. Suka editor tuh ya dia. Editornya sambil tidur. Iya, editornya tukang molor. Nama komunitasnya Evolve Nation Community. Nah itu. Guys. Ada IG-nya. Ada di bawah ini ya. Siap ya, Tas, siap ya. Siap. Edit ya. Lagi healing dia. Curang orang lagi kerja. Tak edit ya nanti. Cenah. Terus dia Mangkat kemarin ke dia. ngeditin aja nih yang video, gak ada apa-apanya. Asal kayak pakai timer pakai waktu. Terus kan saya bilang kan, iya kan dia bilangnya iya kan. Iya nanti dipakein timer kata dia teh kan. Terus tagih, tak video nanti nggak timeran. Pandangan ke tuh. Manja, saya editor manja. Pandangan ke tuh. Ya orang asupkan tuh lah. Si ganteng. Aduh. Terus kalau misalnya kamu nanti pondok, gimana itu komunitasnya? Ditinggalin atau ada penggantinya? Ada penggantinya. Kebetulan aku sekarang baru ngangkat CEO foundernya. Beliau nanti jadi ketua. Mas? Masih seumuran. Oh, gila, udah Seumuran. itu bagus banget sih. Karena Mindsetnya kita Biar udah memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan anak-anak muda sih. jauh. Tapi teman-teman yang di dalam komunitasnya dia sama-sama homeschooling. Ada yang nggak homeschooling juga. Ada yang sekarang tuh mereka ada yang mau lanjut homeschooling. Ada yang lanjut ke sekolah biasa. Dan ada yang lebih tua dari aku juga ada. Enggak ada. Ada di komunitas itu. Hmm. Itu lebih ke komunitas yang apa ya? Inti. Anggota intinya itu ada yang lebih tua. Kalau misalnya audiensnya malah lebih banyak. Jadi dulu waktu aku ngeplay anggota inti baru, banyak itu mahasiswa yang daftar. Loh, Mahasiswa. Mahasiswa yang daftar, selalu kayak aneh kan? dari mana aja? Mana ya? Tapi dari Anak-anak. sosial media ya. Iya, sosial media. Dan itu ada yang univ, wah, ITB, yang kayak gitu lah ya. Aku langsung kayak, aduh, aku aja masih umur segini. Terus mereka yang umur segitu nyalonin ke anak umur 15 tahun gitu. Kok mereka bisa percaya gitu kan? Ya kan kalau umur gak mandang angka. Umur kan. Kalau ilmu gak mandang umur. Iya, benar. Ilmu gak mandang umur. Kalau umur gak mandang angka. Gimana sih? Ilmu gak mandang umur. Bener. Tapi di situ aku pernah ada debat juga. Ih, sama siapa ya? Aku sama kakak. Debat. Yang cerita yang ini loh, yang aku cerita beda pendapat sama kakakku sendiri. Kebetulan aku tuh waktu awal mulai bikin komunitas itu ada kakakku. Kita tuh debat gara-gara awalnya aku tuh mau nerima mahasiswa ini karena kan emang ketika kita mencari ilmu tuh nggak ngelihat dari angkanya. Itu kan. Waktu aku menerima, ternyata di situ ada perdebatan sama kakakku, katanya, "Ya kamu aja masih kecil gitu kan, ngapain ngambil yang umurnya udah lebih tinggi dari kamu? Emang kamu bisa ngajarin dia?" Gitu. Oh, iya. Padahal bisa menyelam sambil meminum. Hah? Menyelam sambil meminum. Menyelam sambil Menyelam. sambil meminum. Jadi kamu sambil ngambil ilmunya dia gitu. Kamu ngasih ilmu Iya, dia iya, ngasih bisa. ilmu. Bisa. Saling. Tidak. Gimana gitu kalau saya emang nggak bisa ngurus ya mending nggak usah aja tapi takutnya nanti malah jadi buyar kan. Iya. Dan waktu itu aku langsung kayak, ya udah deh, kayaknya aku ngeplay yang umurnya tuh masih setara sama aku atau kurang, yang paling tua tuh 1 tahun di atas aku. Gitu. Akhirnya aku nerima mereka lah yang masih seumuran. Cowok-cowok. Kebetulan komunitas aku tuh yang intinya cewek doang. Ada cowok-cowoknya.
nggak ada cowoknya, Ada cowok. cewek doang yang intinya. Oh, Tapi cewek. kalau misalnya buat audiens Iya. itu cewek cowok. Cewek cowok. Aku mau menggerakkan perempuan-perempuan kalau kita tuh bisa menjadi orang sukses, independent woman gitu ya. Meskipun kata orang kayak perempuan tuh nggak bisa jadi apa-apa, mereka nantinya ngurus rumah tangga gitu kan. Padahal enggak, kita juga bisa berpendidikan tinggi. Pengen ngubah mindset. Iya. Yap, stigma yang orang-orang bilang. Sigma. Stigma. Oh, Sigma, bukan Sigma. Bukan Sigma Mewinggiat. Bukan. Tapi kalau kamu nih dikasih uang 500 juta atau berapa juta buat nge-gym, pilates, tapi kamu stop kerja, beli mana? Ulangi. Kamu dikasih uang dari suami, kan tadi independent Ha-ha. woman tadinya kan, punya suami, masih mau tetap independent woman? Masih lah, Masih. ngapain ngandelin dia? Gimana kalau misalnya dia nanti ninggalin kita? Iya. Iya kan? Kalau bergantung terus Jadi nanti kalau suaminya kaya terus ngasih uang, udah kamu pokoknya berhenti kerja, kamu cuman kerjaannya masak, mau nge-gym, mau pilates, mau segala, nih uang per bulannya, tapi kamu stop kerja, beli mana? aku pilih kerja lah. Masih pilih tetap kerja. Iya. Padahal kamu ada pilihan dari suami dikasih uang segini nih. Tapi Nih, nih ya, banyak. misal aku pengen kalau misalnya suami ngasih uang nih, misal 1 M gitu ya, Iya. dalam 1 bulan. Oh ya soalnya seminggu atau sehari 1 M gitu. Kamu berhenti kerja aja gitu. Kamu tinggal pilates atau mau Iya. nge-gym, mau main padel, main Gak mau, futsal, aku gak mau asli. tinggal olahraga Aku atau gak mau. tinggal main apa gitu. Enggak, Masak urus kerja anak. aku cuma pengen. Aku nih ya, nanti kalau misal kataku, kalau misal si suaminya kita ngandelin suami terus, uang apa dari suami, terus kita nggak punya penghasilan sendiri, terus tiba-tiba si suaminya meninggal tuh. Atau ninggalin kita selingkuh gitu. Nggak tahu kan, we don't know. Terus nanti kamu mau dapat uang dari mana? Kan ada tabungan 1 M sehari. Kalau dikasih uangnya segitu, gak kan dihabisin. Bisa kayak gitu, Oh, bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya saran aku sih enggak, Oh, enggak. mending kerja. Karena biar kita punya pendapatan sendiri dan pendapatan itu bisa kita pakai untuk apapun. Bro Timothy kok ini beda ya, Bro Timothy? Bro Timothy kok ini beda ya? Aduh, perasaan semua. Emang kenapa sih? Gak dulu kapan ya? 2 hari belakang saya tuh lihat itu lihat Bro Timothy. Jadi ada yang independent woman. Terus dikasih pilihan stop kerja, tapi kamu dikasih uang segini. Jadi kerjaan kamu tinggal nge-gym, mau pilates, mau olahraga, mau ngapain juga bebas, mau shopping, asal masak, ngurus rumah tangga. Mau beli stop kerja atau itu. Jadi kebanyakan umat wanita itu ya mending gitulah cenah, kan udah punya suami ini gitu. Kalau aku ngambil pengalaman di rumah aku, kalian yang nerapin kalau misalnya kita bergantung terus sama sosok suami nanti pasangan kita, ketika mereka udah gak ada, kita mau dapat itu dari mana? Iya. Yes. Emang kalau misalnya orang tua tuh emang pembelajaran yang pembelajaran paling penting buat anaknya, Paling nerap juga. paling nerap, karena buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Kalau misalnya ada pasien ya dari suami terus kegitain, ya aku pakai pasien itu buat buka usaha lah, kerja. Ngapain gak dimanfaatin? Anak enggak? Anak, oh beda lagi on. Beda lagi dong. Nanti Iya. kita keuangannya bakal kita bagi-bagi. Oke. Kemarin Aku masih kecil, aku masih kecil. lah nggak apa-apa, emang belum ada yang masih 15 tahun punya anak. Emang ada? Ada. Oh iya, kita nggak ada. Di mana anak SMP yang mau ke SMA, yang anak SMA kayak ada ngomongin soal pernikahan, ngomongin soal ini, aduh masih tabu, masih kecil, bacot. Kalian udah punya birahi sendiri-sendiri, jadi jangan bilang kalau nikah pembahasan nikah tuh tabu. No, jangan so alim, jangan so polos lah. Itu saya juga tahu pemikiran kalian gitu. Tombol on off-nya tombol birahi kalian itu udah aktif gitu. Birahi Udah apa? head. Tombol nafsu. Oh, tahu. Ya kan dari umur kalian head itu tombol nafsu udah on sama Allah. Malahan nih ya, aku waktu SD, enggak, kita masih kohai. Anak SD aja udah ada yang hamil ada. Ada. Jadi Maksudnya tontonan mereka waktu aku Iya. SD nih ya. iya, makanya Melihat tontonan mereka yang kayak gitu, tidak bermoral. ada yang ngomong seumuran mereka ngomongin soal aku mah nanti mau nikah gini, pembahasan planning, dibilang kamu mah dewasa banget sih, aku masih alim, masih kecil. Alah, Ini jangan polos ya. Nggak suka saya.
Oke, lanjut. Kemarin saya lihat di SG kamu yang SQ tuh apa bicara official ya? Oh Dapat iya. beasiswa apa itu? Iya, bilang congratulations. Oh, congratulations. Ada ya yang di briefing dulu langsung di sini gitu kan. Langsung on air ya. Langsung on air. Congrats dulu dong gitu. Congrats. Saya bener-bener saya aja yang di dunia public speaking itu bener-bener jarang dapat suatu sertifikat yang dari komunitas resmi, apalagi di luarnya Aku mau udah banggain diri. di luarnya udah besar. Itu saya sendiri aja jarang dapat gitu tuh, susah banget. Tapi dia dapat, dan lawannya tuh universitas ya, mahasiswa. Mahasiswa. Tepuk tangan. Ih, nggak peka emang cowok mah. Semua cowok sama aja. Oke, itu kata-kata perempuan. Aja. Masih ada mindset ini Maya. Masih ada, ini perempuannya masih ada berarti. Oke, nggak hilang. Itu dari mana itu? Dari SQ. SQ. Beasiswa. Bicara official. Oh, ada bicara spesial. Beda. Beda. Kapan itunya? Jadi dilombain atau gimana itu? Seleksi gitu. Iya, seleksi kayak gitu. Jadi itu ada tahap seleksinya tuh waktu awal tuh 3, tapi tiba-tiba di pertengahan tuh ditambah jadi 4 seleksi. Karena ada kayak apa ya? Terlalu banyak peserta. Jadi dari foundernya dipadatin tuh, gitu. Iya, dipadatin terus kayak Disempitin. foundernya juga kan bingung karena rata-rata mahasiswa yang berprestasi. Di situ aku langsung terpental sih. Centil. Karena waktu aku, by the way itu tuh waktu aku nyoba, aku tuh nggak sama sekali mau. Nah, kenapa? Jadi kebetulan Coach Tias itu aku tuh ngikutin komunitasnya, terus aku sering ikut webinarnya juga. Terus nawarin ke aku, adik Via, ikut yuk beasiswa ini, itu coach yang ngadain gitu kan. So aku kayak, hah, coach itu mulai dari beberapa aja. Terus kata beliau, nanti coach kasih informasinya lagi di grup, tapi kamu ngikutin juga seperti yang lain ya, persyaratannya kayak gitu dan alurnya kayak gimana. Aku di situ nggak tahu kalau misalnya banyaknya mahasiswa. Ya udah aku ikut deh ya, cuman kayak coba-coba doang gitu, nggak serius-serius banget. Tiba-tiba waktu seksi 1 tuh aku lanjut keterima. Itu langsung kayak aku speechless, ternyata aku pinter ya. Bakat terpendamnya keluar. Iya, Bagus itu juga benar. ya. Yang harus dikeluarin emang ya. Ada yang bakat terpendam nggak boleh dikeluarin. Ada, ini bagus tapi berarti ada Harus dikeluarin. harus Mbak. keluarin. Akhirnya di situ aku langsung kayak lanjut. Aku di situ langsung semangat kayak, wah kayaknya aku bisa juara kan. Berapa seleksi emang tahapnya? 4 Empat tahap. tahap. Lolos semua. Ya kalau misalnya nggak lolos sama nggak bakal loh. Tapi ada rintangannya nggak sih? Ada banyak. Ada banyak. Apa tuh rintangannya? Malas. Enggak. Sih. Iya. Aku bukan pemalas kayak Anda. Oh iya. Iya. Siap. Jadi lawannya mahasiswa itu benar-benar semuanya atau emang ada dari SMA juga? Ada dari SMA, cuman beberapa. Terus aku baru tahu kemarin tuh ternyata ada yang dari SMP juga. 1 orang gitu, itu seumuran sama aku. Seorang gitu. kalau nggak Seorang salah. doang? Seorang, dia dua berdua. Iya, maksudnya rivalitas Iya. Anda cuma 1 orang yang SMP, yang angkatan SMP. Rivalnya. Yang keterima nggak? Yang satu lagi. Kebuang. Keterima. Oh, terima. Keterima. Oh, Kalian kaget ya? Aku juga kaget, aku kayak, wah. Gitu. Anak SMP bisa ngalahin. iya, itu keren sih. Keren. Emang kamu kira cuma anak SMA mahasiswa doang? Bilang aja anak Kita SMA yang gitu. Bilang aja anak SMA. Dia nge-skip apa namanya siswa aja. Bilang aja emang nggak bisa anak SMA. Zaman sekarang susah. Ya mending main ML. Anak SMA sekarang mending kuliah. Trading. Terus dari situ aku lanjut tuh tahap-tahapannya. Nah, ada tahap berapa ya? Tahap 2, 3, 2 sama 3 gitu. Aku tuh lagi di Bandung ujian. Tahu kan kamu ujian? Tahu kan ujian? Tahu. Nah, di situ tiba-tiba aku tuh lupa kalau aku belum nyerahin seksi aku. Jadi kita tuh buat video. Kita sendiri kan habis tentang diri kita sendiri gitu kan. Pengalaman kita, perjuangan kita, sama kita memerjuangin beasiswa itu. Jadi awal mulai merintis. Di situ aku belum bikin. Terus posisinya tuh deadline-nya itu aku lagi ujian di Bandung. Aku nggak bawa perekam yang bagus gitu kan. Jadi aku kayak, ini gimana ya? Terus tiba-tiba deadline-nya tuh jam
hari apa ya, aku lupa. Selasa gitu, Selasa jam 23.00 itu deadline-nya. Nah, aku tuh baru ingat paginya. Aku baru ingat. SKS ya. Apa guys? Sistem kebut semalam. Sehari dong. Sistem kebut sehari dong. Oh sehari ya, sistem kebut sehari berarti. Jadi langsung. Itulah ya. Nah, akhirnya aku di situ ujian deh pagi-paginya, masuk ujian. Aku baru ingat ternyata kita bagian foto studio. Itu mohon detik kedeknya waduh. Di situ aku foto studio deh ya, foto studio sampai kita tuh nunggu yang shift siang. Dan nunggu yang shift siang selesai ujian. Jadi kita di mall tuh nungguin, aku sambil kayak mikirin alurnya teksnya itu yang bakal aku bicarain. Malamnya tuh baru selesai maghrib isaan. Foto studio itu baru selesai isya. Aku pulang tuh naik Grab sambil ngebuat, terus aku langsung kayak, ini gimana deadline? Itu belum sama sekali ngevideo diri aku sama sekali, itu belum. Terus Anda bikin jam berapa? Detik itu juga aku langsung mandi, ganti baju, bikin deh di situ. Dan kebetulan waktu aku upload itunya, from-nya, kan itu ngupload videonya ke sosmed. Terus nanti baru setelah udah diupload kita isi from, kita salin link video itu ke from-in. Terus isi data diri juga banyak kan. Aku tuh lama di situ ngisi dulu, ternyata ada berapa slide gitu kan. Ngisi, set kekirim. Kelebihan semenit. Tapi diterima. Belum, sabar. Proses cok. Di situ aku langsung kayak frustasi kan. Ini cuma 1 menit doang ketinggalannya. Aku langsung curhat deh itu dulu ke grup. Grup yang cewek-cewek yang angkatan aku, anak homeschooling itu. Aku kekirim tapi cuman lebih semenit. Gitu kan, terus mereka langsung kayak, Sil gimana dong, gini drama dulu kan pokoknya. Terus aku nangis dong di situ, nangis dulu. Tiba-tiba di grup ada pengumuman, kalau misalnya diperpanjang atau berapa tidak. jam, diperpanjang berapa jam kata pihak. Terus aku langsung kayak, ya Allah, alhamdulillah nih aku sholat tahajud deh di situ. Sholat tahajud. Enggak, masuk paginya. Dulu sholat tahajud. Ya mikir aku belum tidur. Kan kalau tahajud harus tidur. Kalau qiyamul lail baru itu minimal 15 menit. Nah, apa bedanya? Kalau qiyamul lail itu sholat malam tapi sebelum tidur. Tapi kalau sholat tahajud itu sholat malam tapi setelah tidur. Kita untuk pas itikaf tahajud belum tidur ya? Gak tahu kayaknya. Nah, lebih baik sholat tahajud daripada qiyamul lail. Tapi bagus dua-duanya. Gimana yang lebih baiknya gitu kan? Iya. Oh iya. Baru kayak. Iya. Itu pernah waktu itikaf karena bingung kan. Sebenarnya bangun-bangun aja jam 3 karena itikaf kan rame kan. Iya. Cuman kita pengen langsung blast tidur, artinya sahur tinggal pulang gitu kan. Makanya tahajud sebelum tidur. Jam 1-an ya? Iya. Jam 1-an. Tapi itu kan habis sholat taraweh kan? Iya. Sholat taraweh habis. Sholat tarawihnya ya, Sholat taraweh itu ada apa sih? Sholat witir. Iya. Nah, kalau sholat witir kalian sholat lagi tuh nggak bisa, kecuali kalian tidur dulu. Oh. Iya, aku juga baru dapet waktu Ramadan. Berarti kalau udah habis witir itu nggak boleh sholat dulu? Jangan sholat lagi, jadi harus tidur dulu. Kalau misalnya sholat duhur nih, witir gitu, gak boleh sholat lagi. Apaan witir? Gak ada witir di sholat duhur. Witirnya itu sholat malam, tapi cuma 3 rakaat. Kelihatan banget jauh dari Allahnya. Kelihatan banget jauh dari Allahnya, ya Allah. Astagfirullah. Kan penasaran gitu loh. Nah, witir duhur mah Adanya Jadi, qabliyah. Pengakhir gitu, witir tuh kayak pengakhir di hari itu, sholat di akhir itu. Bener, bisa dibilang. Keterima kagak ya? Lah kan nggak tahu ya berarti. Nggak tahu. Berarti Wallahu nggak tahu a'lam. lah. Sekarang lah ya. Berarti masih keterima lah. Iya. Masih keterima niatnya. Jangan OPT. Jangan OPT. Kan nyerap energi. Incet. Oke, aduh, gila perjalanannya. Iya. Beasiswa belum selesai. Beasiswa ya? Udah kan tadi? Belum itu yang sesi ke-23. Oh iya. Seksi 23. Ada keempat. Lupa, gue kirain beres anjing. Kirain beres itu empatnya. Terus yang 24 itu tuh kan ada ngupload video sama CV. CV kita. Waktu bikin CV-nya itu aku juga pusing. Aku kan belum
belum apa ya, CV beasiswa itu beda sama CV-nya kerja. Jadi aku nyari tahu dulu itu berapa lama. Untungnya sebelumnya aku pernah nyari tahu, tapi belum aku bikin. Itu tuh waktu di deadline itu aku baru ingat videonya udah tapi CV-nya belum. Aku itu kataku titik terendah aku pokoknya. Akhirnya aku bikin CV. Umi marahin kan, cepet tidur udah jam berapa ini? Saya kan ujian, ujian lagi. masih ujian. Dari saya kayak enggak, Umi tidur aja udah, tidur aja. Debat dikit. Debat panjang, bukan dikit. Itu yang ngambil waktu aku. Enggak. Ya Allah. Nyebrang mulu ini pembahasannya ya Allah. Ikut marah lagi. Enggak bakal aku tunjukin lagi videonya. Ini tinggal dikat. Semoga videonya nggak viral ya. Itu tinggal dikat. Cut aja ya, Tak. Tapi sempat debat panjang karena tadi ya. Mungkin apa dia kan punya vertigo juga ya. Iya Yang benar. baik lah kita. Tapi umi aku belum tahu kalau aku punya vertigo. Umi aku belum tahu kalau aku punya vertigo. Taunya cuma pusing berat aja. Awal tahu tuh, ya aku cuma pusing sampai sekarang. Awal tahu aku pusing tuh waktu abi aku udah gak ada. Umi aku baru tahu aku punya penyakit pusing. Soalnya kan dari dulu tuh aku tuh dirawatnya sama abi. Jadi umi tuh suka nggak ikut campur. Ini tadi kan sempat debat panjang. Terus gimana tuh hasilnya? Ya udah aku menang. Langsung bikin CV. Langsung bikin CV. Bisa dikirim apa emang itu nggak ada deadline? Ada deadline itu juga. Jam? Untungnya kan diperpanjang tadi. Udah diperpanjang. Berarti gitu. bisa masuk lah ya. Bisa masuk, alhamdulillah. Tapi tuh seleksi 4. Seleksi 4-nya tuh ini interview nggak sih? Iya. Berarti seleksi 4-nya kamu datang ke sana atau masih online? Online. Semuanya online. Zoom. Berarti. Seleksi 4-nya aku lupa lagi. Kok bisa aku lupa. Nanti aku dimarahin lagi. Seleksi 4-nya kayaknya dia mas udah tidur. Iya. Aku nggak tahu kalau misalnya interviewnya teh nggak tahu seleksi 4, nggak tahu akhir. Gitu kan. Sayangnya akhirnya interview itu ternyata aku baru ketemu sama itu loh, ini mahasiswa terus mereka hebat. Ada yang mereka tuh kayak udah perlombaan internasional lah, kegiatan internasional itu kayak aku nginin apa ya, aku bingung. Terus kamu ngapain? Aku tonjolin lah, aku founder ini. Buset. Kosong ya. Gayanya so keras katanya. Gila gas sesak dapat. Gak apa-apa, lagi itu setengah Iya. lagi. Tegik dikit gak apa-apa. Benar. Terus aku nginin juga visi misi aku dalam hidup kan. Kalau misalnya aku tuh pengen memberikan impact pada dunia, pada anak muda Itu terutama. visi misi Anda. Iya, karena percuma aku ada di dunia ini kalau misalnya aku nggak punya impact buat sesama. Jadi impact itu benar-benar nerap di diri aku. Jadi kalau misalnya aku nih kemarin aja aku ikut bootcamp leadership. Itu kita disuruh bikin produk yang unik. Terus aku tuh beberapa kepikiran yang lain. Terus aku tiba-tiba kepikiran aplikasi yang bisa memberikan impact pada anak muda, pada semua orang gitu. Keren. Bagus sih. Berarti solidaritas kamu tinggi dong. Oke. Oke, solidaritas tinggi. Belum ke 12. Belum tahu dia. Belum tahu. Emang ada apa? Emang Lebih ada apa? mementingkan diri sendiri. Iya. Gitu. Oh iya, Udah sebenarnya Belum mah. kecewa aja sama orang lain. Iya. aku udah pernah kecewa sih. Sama siapa? Banyak, Oh, banyak. Tapi terutama keluarga aku. masih tetap solid. Aku masih tetap solid. Masya Allah. Gak apa-apa Meskipun meskipun orang-orang gak ngasih feedback ke kamu. nggak apa-apa. Bisa solid banget tau. Iya. Iya. Jangan kita aku nanti membakar diri. Saya sempet solid banget orangnya. Cuma gara-gara kecewa. Cir lah gitu. Aku pernah kecewa banget. Asa rugi. Aku malah Kayaknya kali di sorangan. Terus sekarang nerap. Ini diri sendiri dulu pada orang lain. Bener. Gitu ada sekarang. Dulu solid banget. Asli. Solid banget. Jadi aku tuh emang prinsip aku ya diri sendiri dulu sebelum ke orang lain. Tapi gimana caranya biar aku tuh punya impact gitu buat sesama. Apalagi buat negara ini yang maaf. Keren, sehat-sehat orang baik. Sehat-sehat orang Ini baik. gila, kelanjutannya. Iya, Iya. sehat-sehat Iya, orang aku baik. aneh tahu. Apa? Kalau kenapa orang yang jenius yang mereka tuh emang pengen bikin apa ya kayak penemu-penemu Mm-mm. anak muda di Indonesia, kenapa
kenapa malah nggak dihargain sama pemerintah? Karena ini kita jelasin dulu. Oke, boleh. Kalau panjangnya durasinya maaf ya Tak, ini kita bahas dulu ya gini. Jadi kenapa? Satu ya. Kenapa nggak dihargain di sini? Aku udah tahu sih jawabannya. Aku mau bahas langsung nggak? Jadi kan negara ini itu masih berkembang. Wah, benar. Terus Ya, masih mau emas katanya kan 2045 emas. Sebentar, itu jangan dulu dibahas, itu berbahaya. Ya kita bahas lagi. Aku percaya kok. Ya itu bakal- percaya. Setelah kita punya anak, itu masnya, gitu. Oke. Jadi kan negara kita masih berkembang. Iya. Pemerintahnya juga masih berkembang. Oh, pemerintah juga masih berkembang. Masih berkembang. Jadi kan sama-sama belajar. Benar, Jadi, benar. Kalau misalkan pemerintahnya masih berkembang, rakyatnya udah maju duluan, jangan dong. Jangan apa? Jangan maju duluan. Oh gitu. Iya. Oh, jadi pemerintah tuh mikirnya kayak gitu. Oh, Enggak, saya ini mah gitu. Ini mah pemikiran Oh, saya saya, aja. Karena kan lihat lingkungan. Kayak tes aja lah lingkungan kamu. Misalkan lingkungannya kurang mendukung. Kamu misalnya lingkungan berbeda kamu tuh ya. Kamu jadi kreator, terus orang lain, sedangkan orang lain tuh mentalnya masih miskin. Karena sedangkan kamu udah jadi mental independent woman kan. Sedangkan mental orang lain itu masih mental miskin. Nah, orang lain tuh nggak bakal suka sama kamu karena kamu lebih maju dari dia. Termasuk ada sih orang. Nah, gitu. Jadi kalau orang enggak, kalau misalnya kamu lihat lingkungan kamu dulu aja deh. Kalau lingkungan kamu udah mendukung untuk pengen sama-sama kaya, Enggak ada, belum ada. Nah. Belum ada. ya kamu jangan lihat ke yang besar, lihat aja kecil dulu. Iya. Aku selalu ngeliatin sih. Ya jadi mereka nggak mau. Atau mending kena miskin bareng-bareng. Nyakotan sembako bareng-bareng. Padahal kan maksudnya nggak tahu gitu ya, kalau misalnya kita kaya duluan bisa jadi kan kita nyumbang juga ke mereka, jadi lebih orang terdekat duluan. Benar. Cuman nggak mau. Di mentalitas mindset kita itu bareng-bareng, selalu dibarengin gitu. Kadang aku aneh tahu kalau misalnya kenapa ada saudara gitu kan. Yang dimana si saudara ini tuh si A nih, si A itu maju. Tapi si saudara yang sedarah sama dia, seikatan lah ya, dia nggak pernah mau ngedukung saudaranya. Karena orang bareng-bareng. ngejelekin gak sih? Karena bareng-bareng. Itu tuh kayak mereka malah ngejek-jelekin si A ini. Sampai kayak segitunya orang-orang ngejelekinnya, kayak si saudara ini nggak nyangka banget. Kenapa harus kayak gitu? Karena pisau itu dari terdekat lebih sakit loh. Iya. Pisau itu dari orang terdekat yang kamu udah anggap saudara, melekat dari kecil, teman dekat, sahabat dekat dari kecil, saya SD, saya TK tuh, itu pisaunya nanti nggak bakal dari orang luar. Mata pisaunya paling deket, yang nancep duluan tuh dari dekat. Malah lebih ngedukung orang-orang random gak sih? Iya, Bener lagi. Kayak misalnya aku pedagang gitu. kemarin bootcamp itu, wah mereka ngedukung banget. iya. Sedangkan yang belakang ya gitu, kamu udah maju duluan, dia belum start. Kamu udah setengah perjalanan, dia belum start. Nanti kamu udah finish, dia baru start, baru udah progress. Gitu. Kamu udah pensiun, udah finish, udah segala finansial, dia udah freedom, dia udah setengah perjalanan. Baru nanti dia minta dukungan ke kamu. Nah, FYI itu teh crab mentality gak sih? Dan Crab mentality. iya, Jadi crab mentality itu kan gak mau orang yang dekat sama dia tuh buat maju, lebih maju. Jadi misalnya ada meeting nih. Nah, ada temennya tuh yang udah mau ke atas. Dia tuh narik lagi. Narik si temennya itu. Biar nggak maju. Nah, itu namanya crab mentality. itu ngaruh. Karena di Indonesia tuh kebanyakan dibareng-barengin. Bener-bener. Segalanya bareng, semuanya sama, Iya. sama. Korupsi bareng nggak? Oke, nanti katanya bahas korupsi. Ya kalau korupsi juga emang dari kecil udah diajarin nggak sih? Udah. Contoh, Nyontek. 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 Terus? Itu aja hal terkecil dari pelajar. Nyontek. Sok lah cenek nyonteknya bahaya soal garandeng. Aku pernah lagi pengalaman kayak gitu. Ya itu kamu dimulai korupsi kan? Dulu aku tuh pernah nih ya kerja Nyontek sama-sama juga. 3 teman. Iya. Kita tuh kerja sama kayak, nanti kamu ngasih tahu jawaban ini. Tapi waktu mereka ngasih tahu jawabannya kagak. Aku udah ngasih tahu itu, aku on banget asli. Berarti dia kalau korupsi bakal ketemuan duluan. Gak cocok jadi koruptor, gak cocok kamu. Kamu korupsi ketahuan duluan kamu. Ya makanya, biar aku ngajarin kayak ngapain korupsi.
Ini tuh mentalitas dari awal aja, dari pelajar juga kan udah diajarin. Sok aja naik nyonteknya salah gandeng. Itu udah boleh. Kata siapa? Iya kan kebanyakan kayak gitu. Kalau Berarti belajar rata-rata kalau kayak gitu orang pintar jadi koruptor ya? Ya Kan maksudnya emang- pintar nyembunyiin uangnya. iya, gitu. emang kan Indonesia itu bukan bukan krisis orang pintar sebenarnya. Bukan krisis orang jujur. orang Yap, jujur. betul. Jadi ya, Presiden jujur gak? insya Allah jujur karena Oh jujur. pemimpin kita. Kalau mantan presiden, Aku mau ngingetin tau, Kita nggak tahu. nih ya, kenapa banyak pemimpin yang mereka tuh kayak ngelakuin hal yang salah yang gak harus mereka lakuin. Padahal kan nanti baliknya ke mereka sendiri. Maksudnya kayak nanti nih ya, kalau misalnya dalam Islam ya, di akhirat tuh kan itu hisaban mereka sendiri gitu. Ya. Kenapa kita kok aneh sampai sekarang tuh masih dilakuin? Bukan Indonesia, tapi kan Sama. masih banyak lagi negara lain juga yang kayak gitu kalau kan dari pemimpinnya. pandangan saya, kalau saya kayak gitu, karena dia bukan lagi megang nama jati diri dia. Ngerti nggak sih? Kalau saya udah punya jabatan, itu dia pasti megang jati dirinya jabatan. Jadi bakal lupa siapa kamu gitu. Kalau saya udah punya jabatan, udah punya perusahaan, punya segala ini itu dan orang lain manggil kamu itu dengan nama jati diri yang kamu bangun. Oke. Nah, kamu misalnya kamu presiden. Halo Pak Presiden, gitu kan? Masa aku Pak sih? Ini apa Iya. tuh? Oh, aku kalau misalnya aku Ibu, presiden. Iya, maksudnya ke Pak Presiden. Oh, aku ke Pak Orang. Presiden. Itu ada Pak Presiden. Ya kan? Halo Pak Presiden. Jadi Takut Pak Prabowo nonton. iya, Iya. halo Pak Presiden, ini tolong Halo, angkat podcast kami jadi Ya, podcast terkenal. kalau Pak Abdul Muti gitu. Ya, kan? Nggak ada yang Ih, bilang. abi aku namanya Pak Abdullah Syafi'i. Itu Abdul MJ. biasanya gara-gara jati dirinya udah hilang. Nanti kalau udah lepas jabatan juga baru ngeh sendiri kok. Kan udah nggak ada jati Kalau diri. Jokowi Iya. gitu nggak? Tergantung. Oh, tergantung. Gimana pemikiran? Soalnya aku ngelihat kayak di itu ya di TikToknya. Hmm. Pak Jokowi punya TikTok nggak sih? Punya. Punya, Punya kan? Instagram juga Punya. punya. TikTok punya kan? Punya. Soalnya dia tuh nge-share yang ibu-ibu joget gitu loh. Ya Allah kayak tahu gak sih kalian Oh, yang viral? Kali. Oknum kali. Ibu-ibu joget. Ih, Senam. di panggung. Kan di TikTok mah ada apa joget-joget teh gitu. Checklist checklist Cek dulu gerak cek. Kan nggak kuota. Aku juga kan. Tapi emang pernah FYP ke kamu? Iya, pernah viral, pernah FYP juga. Jadi si bapak beliau ini nonton video yang itu ibu-ibu yang kayak gitu, terus kayak ngenotis beliau gitu loh, Pak Jokowi gitu kan di videonya. Terus beliau tuh ngeliatin di videonya, terus itu tuh akhirnya viral. Kayak video yang nggak bermutu gitu. Ya emang udah makan Indonesia. Udah memang. Aneh banget sih ya, anak-anak Indonesia gila ya. Ya, Iya. emang nggak aneh gitu emang udah rantai makanannya kayak begitu. Harusnya kita tuh kayak negara apa ya? Aku nggak tahu lagi. Negara. Ini juga mau nih podcast kita mau jadi apa ya? Jadi rantai makanan junk food juga bisa kita. Ngelaku cuman kan bosen kalau junk food terus nanti nggak sehat. Itu makanan-makanan ya udah makanan kita junk food. Ya aku nggak suka tuh kayak berkembangnya sekarang banyak kayak apa ya, lebih menonjolkan hal yang nggak harus ditonjolkan. Kayak apa? Ya kan banyak. Apa ya? Banyak sensor kata-kata lagi nahan. banyak Ya banyak. Oh iya. banyak mas banyak. Banyak. Ya banyak. Kayak di pesantren aja sekarang banyak tuh yang joget-joget kayak gitu. Oh, iya. Iya. Astagfirullah banget kan. Aku baru nemu kemarin berita dari pondok pesantren mana gitu. Sensor. Hmm. Nanti pondok pesantren itu tuh kayak siswanya lagi upacara gitu. Itu nampilin dance yang dengan cewek pakaian mereka yang tertutup itu tapi Joget. dan jogetnya itu bukan kayak set bukan kayak Bukannya kalau saya dari dalam agama nggak boleh memamerkan melakukan tubuh ya? iya nggak boleh Uget-ugetan juga nggak boleh kan? nggak boleh. Jadi kadang aku aneh sih, ada beberapa oknum di sosmed di TikTok gitu banyaknya tuh yang bercadar sih. Aku malu banget. Seolah-olah orang tuh mempermainkan cadar itu tersendiri. Padahal kan sakral banget ya, Iya. kalau pakai cadar. Jadi kalau misalnya kita nih memakai pakaian itu, otomatis yang ke notice itu cadarnya, bukan Iya. diri dianya. Iya emang. Jadi iya kan jati dirinya. Benar. Gitu. Oke.
Lanjut ke prestasi, ke prestasi, Lanjut, prestasi, lanjut. prestasi. Saya takut ya Allah, saya takut ya Allah. Lanjut yang beasiswa itu. Iya. Akhirnya waktu interview itu aku tonjolin lah ya, aku sebagai founder terus aku tuh lebih nonjolin impact aku, visi misi aku. Aku tuh ingin berdampak bagi dunia terutama buat negara ini sendiri. Karena emang minim itu, apalagi minim literasi negara ini tuh. Hanya di situ aku ngomong-ngomong lagi tuh sama coachnya, terus coachnya tuh gak tau kalau misalnya tuh aku anak SMP. Kayaknya nanya deh, itu flexing gak sih? Video flexing aku ada di sosial media dia tuh viral banget. Ya, aduh. Di situ kayak aku ditanya kan, adik kelas semester berapa? Terus aku langsung bilang, aku SMP coach kelas 9. Oh, kaget Kaget. kalian. Enggak, kenapa enggak dari awal? Kan badannya kecil gitu, pendek. Kan Oh, Zoom zoom ya. gak bakal kelihatan, aku kayak dewasa banget, aku lihat nggak Tapi kalau dibilang kuliah lagi, kan mau schooling. Terus sangkanya semester berapa? Kamu merasanya bangga atau kerasa dihina? aku ngerasa apa ya, nggak ngerasa bangga, nggak ngerasa bangga sih, lebih ke bangga kayak oh bisa ya orang pendapat kayak gitu, padahal aku masih umur segini, berarti aku udah memberikan impact yang luar biasa. Iya, saya pernah. Kemarin pernah ngerasain juga. Ini lagi dari bawah dipanggil sama mama di Unpas, dengan paling atas. Lagi ada tamu. Saya naik ke atas. Ada apa mah? Semua teh bilang, nah ini anak saya yang bungsu katanya. Wah sana. Kuliah di mana sana? Semester baraha? Cing. Tanyakan kuliah mah nggak sekolah banget aing. Saya terlalu negatif mungkin ya. Aku kuliah di mana sana? Semester berapa? Masih di SMP. Wah, SMP sana. Mending sebadak kieu. Wah, geus ngahina saya. Itu mah emang kehina gak sih? Itu emang ngahina kan? Hina gak sih? Itu emang ngahina kan? Aku pernah soalnya kayak gitu juga, ditanya aku teh. Badak, jenis kumisan. Aku pernah waktu itu aku ke Jawa Timur ikut teteh kan. Terus itu ikut keluarga suaminya, aku lebaran di sana. Ke rumah-rumah tuh. Ada biasa. Enggak bakal ceritain. Terus udah kayak gitu waktu aku ke rumah-rumah, si ibu-ibu pada nanyain, mereka pada di sana tuh banyaknya tuh anak mahasiswa yang cuma. Terus mereka nanyain, ini adiknya pakai bahasa Jawa. Jawa. Iya, Jawa. Nduk semester berapa gitu kan? Indo. Iya salah lagi. Nduk kelas berapa, semester berapa? So aku langsung jawab, aku langsung ngecubit teteh aku dong. Aku nggak semester berapa, kelas berapa? Terus dia nanya, kak aku udah nikah belum? Aku langsung ngecubit lagi. Ayah budak abin laki cenah hoyong moal. Iya kayak gitu lagi. Itu. Berat lagi. Kayak gitu. Makanya benar lagi. Makanya dia nanyain semester kan. Soalnya si anak cowoknya teh lagi semester akhir. Nah, tak banget kayak nikah tuh bener nya mah tak nanyakeun ngeunan. Lalu itu langsung disogok cincin emas genan hayu soal lamaran langsung cenah anjing. Kita mah anjing. Kita mah. Dan yang kita bukan satu. Banyak. Aku sakit hati banget sih disuruh langsung kayak, emang wajahku kelihatan tua banget ya. Iya sih karena nggak diseragam aja kali ya, nggak punya banner apa ya, nggak punya plang, jadi kelihatannya gitu udah tua gitu. Itu nggak Iya gitu. gitu. Iya. Kalau menurut aku karena aku didewasakan oleh keadaan. Iya. Sama-sama anak yatim kok, tenang. Aduh. Kita bikin ini yuk kumpulan anak yatim. Saya sekelas banyak tenang orang yatim. Aku punya nggak ya? Enggak punya, aku mah. Saya baru tahu kalau misalkan roh itu nggak bakalan salah bergaul, ya kan? Ternyata bener, roh nggak akan salah bergaul. Maksud gimana sih? Roh mah bukannya orang yang udah meninggal. Itu juga punya roh, itu roh. Ini loh, ini kan roh. jasad, ini tuh jasad nih. Kan ada Rohnya tuh jasmani, ada sehat rohani. Nah, roh itu tuh roh namanya kan. Di dalam. Nah, kalau misalnya roh itu nggak akan salah bergaul. Rasulullah juga kayak gitu. Kamu pemabuk ya bakalan main sama pemabuk gitu. Kamu pemabuk? Saya yatim. Oh yatim, iya. Makanya pas satu kelas, assalamualaikum, lihat nama-nama pas kenalan yatim semua.
Ada 6, enggak yatim semua, 6 orang yatim. Kalau aku Sorry sih enggak yatim semua. Salah, maaf teman-teman. 6 orang yatim. parah. Wah, parah. Nanti langsung ya di kelas. Ampura, bertak salah. 6 orang gue. Tuntut KM-nya. 6 orang apa? Isi KM lagi. KM yatim punya bapak. Jadi kehilangan sosok bapak. Jadi bapak. Jadi bapak. Aku Jadi sih bapak. Nah, di juga kelas. taksir. 4 orang nggak ada. Iya 4, 5 gitu. Karena kalau bisa kita kehilangan nih ya, apalagi peran ayah itu kadang kita tuh suka cepat terlalu dewasa. Tapi saya dulu emang kayak kamu gitu, kayak kurang apa ya, sosok orang tua karena dulu bokap di Jakarta. Merantau. Jadi Sama bokap aku juga kerja di Jakarta, kerja di enggak usah disebutin. dulu desainer dia. Jadi pulangnya Oh, cuma desainer. Dia suka ngasih desain kayak Boleh nggak ngedesainin buat udah aku? nggak ada. Kalau ada juga ini Iya, iya, podcast teman dengar gak bakal saya bikin sendiri, aja bakal dari bapak gitu. Saya bikin sendiri orang gratis, orang desainer. Benar sih benar. Iya. Kalau misalnya ada ayah aku juga bakal ini sih. Iya, tapi kalau ada bapak pokoknya nggak bakal kayak gini lah, nggak bakal kayak gini, gitu, nggak bakal merintis sendiri gitu. Puji. Oh iya, nggak bakal merintis sendiri. Iya, Benar nggak benar bakal benar merintis benar. gitu kan, kalau ada bokap nggak bakal merintis gua, gitu pokoknya. Tapi kalau misalnya seadanya masih ada bokap nih ya, Iya. itu pasti kita lebih nggak bakal bisa kelihatan gak sih bahwa diri kita tuh bisa sanggup ngelewatin ini Maksudnya sanggup, tanpa bokap. tanpa bokap. Tanpa aku Oh nggak Oh, kedengeran, ah. tanpa bokap ya sanggup. kalau misalnya nih ya kita tuh nggak ditinggal sama bokap kita, mungkin kita nggak bakal bisa jalannya kayak gini sedewasa ini. Maksudnya sanggup. Ngerti nggak sih dia? Iya, soalnya dulu emang nggak ada sosok ayah, saya mah. Iya, udahlah. Dulunya pasif, sekarang Iya, aktif. dulunya pasif. Jadi ada yatim Oh. pasif, ada yatim aktif gitu. Ada yang ada bapak tapi sosok perannya nggak ada. Aku juga gitu lagi. Nah iya, jadi kan bisa aja melewati ya kan. Sekarang nggak ada. Ada kan? Ada apa nggak sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Iya bisa ngelewatinnya. Iya, pasti bisa. Bisa. Iya karena dulunya udah pasif. Oh gitu. Iya. Ya, kalau Kecuali misalnya emang- udah ada dari rumah, di rumah gitu. Terus tiba-tiba yatim gitu. Itu malah lebih apa ya, tantangannya tuh lebih susah gitu. Kalau dulunya Cemara bener-bener sosok ayahnya tuh ada. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya. Itu memang udah takdir biasanya gitu. takdir. Jadi emang kalau misalnya hati-hati ya yang udah jadi yatim pasif di awal itu emang di endingnya jadi yatim beneran. Bisa dikat nggak? Ya Allah, jangan keluarga aku jangan nonton ya. Ya aku langsung dibantai ya bisa-bisa. Tapi emang kalau misalnya udah yatim pasif, dia bakal jadi yatim aktifnya tuh nggak bakalan terbebani. Iya. Kecuali emang Cemara, Nggak bakal lama lah. sosok seringnya. ayahnya. Pantes sih, aku temennya semua anak broken home semua. Lalu Anak kalau homeschoolingnya semua kayak gitu. rata-rata anak dari homeschooling. gitu. Ketemu sama ini, orang tuanya udah cerai. Itu kalau bapaknya meninggal juga bodo amat gue Hmm. gitu. Kalau yang lepas kan. Tapi kalau aku kan emang baru deketnya kelas 1 kan. Aku baru kenal beliau itu dari kelas 1 banget. Jadi beliau tuh sampai waktu kelas 1 aku lagi ngerjain tugas, tiba-tiba beliau tuh ngedeket sama aku. Kayak, "Teh maafin Abi ya," kayak sadar. Bisa langsung nangis dong. Akhirnya Iya. di situ waktu kehilangan tuh berasa kehilangan banget. Hebat, nangis. Gua saya nggak dekat sama sama teman saya. Iya. Saya emang Siap pulang dekat sama teman saya. soalnya di situ aku langsung kayak deket banget. Iya. Langsung deket banget, jadi nemenin beliau kalau misalnya beliau tuh dakwah jadi motivator. Aku suka diajak, "Saya ikut Abi," gitu. Jadi makanya aku tahu kenapa sih aku harus jadi motivator. Tapi Itu alasan. sosok kayaknya bukan yang takut istri. Enggak sih. Oh enggak. Abi aku lebih kayak ditakutin. Enggak, kita nggak tahu. Anjing. Bungsu berkata, sudah. Oh apa lo kayak Bungsu berkata, berkata. Aku bukan bungsu, Oh bukan. aku anak kedua terakhir. Masih ada adik. Masih berarti. ada adik aku. Masih ada adik umur? Pas mau ke kelas 6. Tapi nggak deket sama aku. Laki-laki. Cowok. Oh, Oh, pantas. Sifatnya bertolak belakang sih. Bisa nanti dekat sama kakak cowok. Tapi dia deket sama kakak ceweknya. Emang aku yang nggak deket sih. Oh, kamunya yang nggak deket. Akunya yang nggak deket. Aku yang nggak deket sama semuanya. Dulu kan aku tuh emang anaknya introvert parah, penyendiri parah. Emang gitu ya. Aku nggak diinginin mungkin ya sama keluarga. Asli anak yang paling nggak diinginin Terus kayaknya semua aku. PT. Asli OPT. Soalnya wajahnya waktu kecil beda. Atau aku anak pulung ya. Kayaknya gini, dulu tuh kamu ada anak kucing di pinggir, ada kamu dalam. Tapi pada bilangnya aku nemu dari sampah.
Tapi emang rata-rata gitu sih orang tua bilang kayak Iya. gitu. Gue juga sama. Asli dulu adalah kucing katanya tuh nih si namanya Hobom gitu. Emang aku lahir waktu kecil ada kucing itu. Jadi umurnya kita sama gitu. Saya sampai umur 11 tahun, 12 tahun dia masih hidup. Ini umurnya sama kayak kamu, cenah ulang tahun juga sama, cenah. Dulu cenah gini, ini si Hobom tuh di kardus katanya. Terus ada kamu di sini. Tadinya si mama teh pengen ambil anak kucing cenah. Kan karunya begitu mana teh butut cenah. Mereka butut, kucel cenah. Di karunyaeun, geus dibawa dua anak cenah. Bener-bener. Parah banget. Saya bangga orang saya masih hidup, dia udah meninggal kucingnya. Oh, kucingnya. Kucingnya udah meninggal sekarang. Dia meninggal di umur 14 14 tahun. 14 tahun. Emang kucing umur sampai berapa tahun sih? Maksimal sih 12. Iya harusnya emang. Kok kelebihan? Cuma kan siluman. Pak adik Siluman? saya itu. Gaje. Aku mau percaya lagi, aku mau percaya lagi. Iya, dia 14 tahun. Pokoknya saya umur waktu 14 tahun masuk kelas 8 Aduh. meninggal dia. Meninggalnya juga hilang ya sih kalau kucing gitu sih. Hilang Hilang terus meninggal. dulu. Ih, sama lagi. Iyalah. Aku juga. Hewan yang paling baik kucing itu. Enggak mau bikin majikannya Sedih. Jadi kabur dulu. kaburnya, meninggalnya di mana? Kayaknya aku juga harus nanti kayak gitu deh. Ya, kucing dong. Nah, kalau anjing beda. Kalau anjing mah dibikin sedih Iya. kayak majikannya. Lama. Meninggal depan mata langsung. Oh gitu. Kan kayak apa sih yang Hachiko mah tapi kan meninggal duluan ya Iya. majikannya. Aku Hachiko mah yang nggak tahu, lain soalnya juga. aku nggak pernah melihara anjing. Dan di film-film. Oh di film. Film itu pembelajaran kan. Iya benar. Lanjut. Oke, wah kayaknya mah Agak terasa ya. terasa ada berapa Udah jam? berapa jam ini? Emang soalnya aku tuh nyamanin anak orangnya. Iya bener 18 tahun dari jam 17. Dari jam 17.20 berapa ya? Maaf ya tak. Aduh. Katalah cut aja ya. Dan kebetulan ini episode paling seru, spesial dan juga apa ya? Episode yang Pembahasannya kemana-mana. bukan episode yang rare, Oh. premium karena ini tim kita sendiri dari Iya. teman dengar dari sisi ini sosial media dan kebetulan nanti di hari Minggu dia berangkat ke pondok pesantren. See you guys. Iya, dan juga nanti yang megang ini Ya. berartinya. Oke. Jadi ini episode kan perpisahan, nanti kembali lagi kok. Enggak perpisahan. Jadi Drama banget. biar laku. Ya. Jadi, Oh. aduh kamu nggak tahu sih. Jadi ketahuan deh ini drama. Ulangi. Aduh, ulangi. Jadi dikat ya. Iya, Jadi ini Sedih. jadi emang video untuk perjalanan awal dia merintis menjadi dewasa. Kita udah berapa bulan di teman dengar banyak sekali cerita hiruk pikuk Aku nggak bisa nangis. di teman dengar. Kita banyak terima kasih Mas Sylvia. Dan ini nggak bakal perpisahan bukan keluar Bukan. kenapa apa bukan ya. Bukan. Cuma menganterin doang nanti Minggu dia berangkat. Sementara. Sementara Kayaknya ngasih sesuatu ke aku. doa. Kan doa saya rare anak yatim. Aku juga anak yatim. Ya kan biar bagus gitu plus gitu. Kalau Aji nggak tahu kan dia belum anak yatim. Di doanya masih bau. Kau mau? Doanya masih bau. Ya, hah? Gimana? Aku ngeblank. Ngasih apa nanti? Oh, ngasih. Oh dia jual maca sekarang. Aku ngasih apa ya? Maca. Yeay, maca bubuk maca ya. Pure maca. Oh bikin di sana dia mau Aku bikin suka pabrik. maca. Yes. Ya, oke. Nanti aku dapat pure maca Rika. Kasih. Dan kemudian mereka udah bikin bisnis sendiri, udah bikin suatu usaha yang ini tadi. Oh iya, aku ini. Aku juga baru mau launching, itu namanya brand Evolve Eats, di mana itu jual makanan, tapi kita lebih fokusnya ke dessert. Dan nanti 60% hasil bersihnya itu bakal masuk ke komunitas Nah, buat pengembangan diri anak muda. keren. Nanti kalau misalnya udah rilis, dicari dan dibeli, oke? Iya. Di sini ya, di sini. Ini kita tes dan review di YouTube teman dengar. Dan juga ini Fadri punya apa? Aku nanti mau launching Oh belum launching. maca. Belum. Ya? Baru-baru delivery order nyoba. beronline. Gratis. Oke, nanti ditunggu Saya ya juga gratis Kak kok. Zi. Saya juga gratis di awal. Nanti
ada buka toko di depan rumah di Jalan mana? Nanti Jalan mana? aku tahu Jalan Kapten Jamhur. kamu ngasih ke aku banyak. Nanti aku endorsein. Lu bisa kerja sama kan bener? Wah, Di depan GO lama ya guys. dia lama. Itu Ya. kita kasihkan. Dekat Oh. Mexican. Itu mah dekat rumahnya. Iya, Iya. mana Apa yang sendiri. ada rumahnya sendiri. Kan bayar Bukanya rumah. malam kok. Malam masih buka kok sampai jam 10 lah ya. Ini buat anak muda yang pengen sensasi baru yang biasanya nongkrong sambil ngopi, ini nongkrong sambil Sambil maca. Macaan. Maca. sambil maca. Si biasanya Jepang. Macaan. Enggak. Bahasa Indonesia bau Bahasa ini, Indonesia. bau polusi. Iya. Malam. Ma piu 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 udah malam. Iya. Nanti aman kok kalau misalnya ada satpol PP tinggal masuk ke rumah. Tahu katanya sekarang udah ada ini ya? Yang barak-barak itu. Udah banyak yang ditangkap orang. Iya, bener. udah banyak. Kamu kok nggak ditangkap sih? Aku mah Saya berharap dia sih ya. Kalau ini ditangkap nanti anak-anak Banjar nggak ada yang ini lagi. Jijik banget, Nanti astagfirullahaladzim. anak-anak kelas. Anak-anak kelas kehilangan saya dong. Banyak yang kehilangan Emang kalau iya? saya ke barat. Ya kan? Masa nanti kehilangan sosok bapak. Emang kalian iya? Bohong kan? Turunkan saya dari KM. Saya muak jadi KM. Nanti Gak apa-apa, wali Kak. kelas Jadi nangis. KM aja, nggak apa-apa, bagus. Stres saya nanti turun kiloan lagi nih. Mau bion. Kasiksa, Mau bion. kasiksa, bagus kasiksa. Oke, inilah kan saya bangga dari dua tim saya udah punya bisnis sendiri. Alhamdulillah nanti yang Bersyukur. bersyukur banget yang di awalnya bareng-bareng merintis dan juga buka usaha sama-sama bareng-bareng kita support, kita bikin anak muda Banjar tunjukkan bahwa Gen Z di Banjar itu kuat-kuat dan Let's kreatif. Betul. Gak semua bilang anak Banjar itu madesu, gak. Akhirnya Banjar dikenal oleh aku. Kamu bisa memperkenalkan Banjar dari diri kamu sendiri asal mau. Iya, Ya, benar. asal niat kalian Asal mau. kuat. Kalau kalian pada podcast ini jangan terlalu lama suka, langsung jadikan salah satu gambaran buat kamu merintis suatu usaha atau bisnis nanti, oke? Mulai detik itu juga. Dan dimulai itu bukan dari keturunan, tapi bisa dari kalian sendiri. Kalau masih mau belajar, bingung cara gimana Langsung bantu. DM, Kak. DM jangan DM ya, langsung aja chat teman dengar mau bantu ikut magang atau mau apa gimana langsung nanti kita bantuin. Oke. Tapi dalam jangka waktu beberapa bulan harus punya usaha sendiri. Oh ya, buat kalian yang mau endorse aku bisa langsung DM aja ke Instagramnya ya. Oke. Instagram Sylvia. Oh iya. Oke. Ada di sini ya, Tak. Oh, tunjuk-tunjuk langsung Instagram, ada. ini Instagram. Tunjuk-tunjuk langsung ada ya, Tak. Oke. Terima kasih banyak semuanya untuk episode kali ini dengan durasi paling panjang, penuh dengan sukacita, Suka duka. suka duka, karena dukanya nanti beberapa bulan Iya. tidak ada Sylvia gitu. Sosial media bakal benar penuh dipegang sama orang ini. Ya, makan dong. Semangat. Jangan lupa terjun sosial. Waduh. Dia sendiri. Sendirian lagi. Ini yang bakal terpenuhi semuanya nih. Ini dia bakal banyak kebahagiaan. Baiklah, kita bantu semuanya. Mana aku yang ngasih. Ada kabar dia lagi. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat menikmati liburan. Jangan lupa tonton terus dan juga dengarkan podcast teman dengar di Spotify. See you next time semuanya. Terima kasih banyak Kak Sylvia. Makasih. Sehat selalu dan have a nice day. Dadah.